Ada 4 prinsip yang harus terpenuhi oleh kita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. 4 prinsip ini itu diambil semuanya dari dasar tuntunan kehidupan kita, yakni menurut Al-Quran. Atau sederhananya kajian kita di malam hari ini, 4 prinsip membangun rumah tangga yang bahagia menurut Al-Quran. Bapak Ibu yang bahagia, rumah tangga adalah lingkungan terkecil, dasar utama untuk menciptakan masyarakat yang baik. Kenapa kita katakan rumah tangga adalah dasar utamanya? Karena suatu masyarakat itu akan terbangun kebaikan dan kebahagiaan di lingkungan kita itu pasti berawal dari lingkungan terkecil itu sendiri, atau disebut dengan lingkungan keluarga. Karena tidak sadurang yang hidup dalam lingkungan keluarga itu, Bapak Ibu, bisa memperoleh kebahagiaan. Kalau orang tidak bahagia di dalam rumah tangganya, tidak dia dapatkan apa yang seharusnya menjadi cita-cita ketika dia membangun kehidupan rumah tangga, maka ini akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Bayangkan, kalau di rumahnya tidak bahagia, di rumah dia tidak mendapatkan jalan menuju kebahagiaan yang merupakan cita-cita ketika dia membangun rumah tangga itu, maka tentu dia akan mencari kebahagiaan di luar. Nah, kalau dalam hidup rumah tangga, Pak Ibu, kalaulah keluar mencari kebahagiaan itu, ini akan menjadi cikal bakal rusak dan hancurnya bahtera rumah tangga itu. Makanya tidak sekete kini di antara saudara-saudara kita, Bapak Ibu, saudara kerabat-kerabat kita yang gagal membangun mahligai rumah tangga itu. Kajian ini bukan untuk menyinggung, menyindir ataupun hal-hal negatif lainnya, tapi ini adalah untuk introspeksi bagi setiap kita yang sedang mengejar kebahagiaan dalam rumah tangga kita itu. Bapak Ibu yang berbahagia, setidaknya ada 4 prinsip dalam Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Karena semua unsur yang ada dalam rumah tangga harus sama saja, Bapak Ibu, ya. Harus seimbang dia. Karena masing-masing saling punya kekuatan untuk membangun dan menciptakan kebahagiaan itu. Karena kan bahagia dalam rumah tangga, Bapak Ibu, ini tidak akan datang begitu saja. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan jatuh dari langit lalu kita nikmati dalam kehidupan rumah tangga, tidak, ya. Tapi dia adalah satu upaya diwujudkan dan diciptakan dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Siapa yang harus menciptakannya? Semua komponen yang terlibat di dalam kehidupan rumah tangga itu. Maka kata para ahli, prinsip yang pertama, suami dan istri laksana sepasang sayap burung yang dia harus saling berfungsi sehingga kita bisa terbang menuju tempat impian kita. Tidak mungkin kan kalau seekor burung punya 2 sayap tapi nanyo kapaan, nanyo kipehan sebelah saja. Kira bisa tabang enggak, Pak Ibu? Tidak bisa. Kok lainnya tabang tapi tabang mengauk masuk sama yuk ke dia doa ini. Tidak bisa menuju apa yang dia impikan. Artinya suami istri ingin bahagia, tapi yang berusaha menciptakan kebahagiaan itu hanya istri saja misalnya. Suami tidak peduli dengan kebahagiaan, dengan tidak menunjukkan kasih sayang, tidak memperlihatkan perhatian, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Gak mungkin kan kalau istrinya saja yang berjuang menciptakan kebahagiaan itu. Atau sebaliknya, suami saja yang berikhtiar melakukan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga, menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya sesuai dengan syariat agama kita.
lalu seistri mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ambo yakin dan percaya Pak Ibu, tak akan pernah kondisi yang seperti ini tak akan pernah mengantarkan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Maka prinsip pertama, keduanya harus saling berperan. Si istri menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat agama kita. Si suami menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kepemimpinannya. Nah, sebabkan suami dia bertanggung jawab karena dia adalah sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi setiap wanitanya. Maka suami bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, karena apa saja yang dia pimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya suami? Nah, dulu pernah kita sampaikan, Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu masih di sini. Saya masih ingat kita pernah sampaikan bahwa dasar utama yang harus dibangun dalam kehidupan rumah tangga itu harus didasari dengan keimanan. Iman nanti wujudnya menjadi takwa. Takwa ini kan seluruh anggota keluarga menjadi insan yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah semua di lingkungan keluarga itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang telah diperjuangkan oleh pemimpin dalam rumah tangga. Nah, kalau suaminya orang yang faham agama, kalau suaminya orang yang mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Cuman kadang kan persoalannya Bapak Ibu, tidak satu orang yang hidup berumah tangga mendapatkan suami yang beriman. Karena tipe-tipe kehidupan keluarga kita ini, ada yang tipenya Nabi Nuh, ada yang tipenya Nabi Lut, ada yang tipe keluarganya Nabi Ibrahim, ya. Ada suami yang beriman, dikaruniai istri yang beriman, maka anak-anak keturunan mereka insya Allah menjadi anak-anak yang beriman. Tapi akan ada kita temui dalam kehidupan awakku Bapak Ibu, bisa jadi suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Mukasihnya laibana seakidah, tapi tidak menunjukkan kesolehahannya di dalam kehidupan rumah tangga. Tidak menjalankan kewajibannya, dia abaikan hak-hak suaminya, ya. Dia sibuk dengan kehidupannya sendiri, dia sibuk dengan kegiatannya di luar, dia abaikan lingkungan keluarganya sehingga tidak terjalankan kewajibannya. Lai suaminya lah soleh, istrinya tidak solehah. Atau sebaliknya, ada tipe keluarga si istri sudah solehah, baik kajian agama rajin, ya, ada wirid-wirid kajian agama, dia dapat banyak pemahaman sehingga meningkat kualitas imannya, meningkat kualitas takwanya. Tapi sayang, suaminya tidak pernah hadir dalam majelis ilmu sehingga hatinya gersang. Bila dapat de kajian agama Bapak Ibu di hari Jumaatnya sekali sepakan, itu pun dak lo samparono dapat eda. Baka samparono tiba di musaji di pati erokok di terasnya dia teh hondai. Sampai khatib bekolah menutup khutbahnya. La barakallahnya khatib atau la penutup khutbah kedua baru bagageh masuk ke dalam. Di mana kadapek siraman rohani. Dan siraman rohani ini penting untuk menghidupkan ruhiyah kita. Karena kan iman awak kok bantuan apa namanya Pak Ibu? Seperti gelombang dia. Kadang pasang, kadang surut. Kadang kuat, kadang lemah. Nah, kehadiran bantu ikola duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, kita baca, kita pahami atau mendengarkan nasihat-nasihat agama adalah bagian daripada memupuk jiwa-jiwa ruhiyah atau potensi-potensi ilahiyah yang ada di dalam jiwa kita ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ambil poin pertama, dasar utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia itu harus saling sejalan keduanya. Artinya sama-sama ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu. Kalau kita ibaratkan tadi bagaikan sepasang sayap burung yang ketika keduanya saling berfungsi, maka dia bisa terbang ke tempat yang mereka tuju.
Apa yang dituju oleh setiap keluarga, apa yang dituju oleh setiap orang yang hidup dalam rumah tangga. Ambo yakin dan percaya Pak Ibu, tujuan kita semuanya sama. Bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Tak ada orang nak bahagia dunia saja orang. Akhirat sok semarang lah Ustaz. Selamat awak jadi alhamdulillah, tak selamat awak bateh kuasa Tuhan ya dah amuh dah. Tu pasrah ya namanya. Hidup ini kata orang bijak perjuangan. Apa yang sedang kita perjuangkan hari ini? Betulkah di lingkungan keluarga kita, rumah tangga kita sudah sama-sama berjuang untuk kebaikan dunia akhirat, atau kita masih berjuang untuk kebahagiaan-kebahagiaan yang semu? Itu tentu nampal yang tahu di lingkungan keluarga kita. Tapi nampal yang panjang di kita Bapak Ibu, orang yang ingin bahagia kehidupannya dunia dan akhirat, maka kedua orang pertama ini, suami dan istri, karena mereka adalah nahkodanya dalam kehidupan rumah tangga ini, harus samu sejalannya. Sarang kuah sadayong pasawa saya lihat samu dia saciuk ba ayam sadancang ba basi sayu sakatu pasawa. Kalaulah sayu sakatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya cita-cita yang sama, mewujudkan rumah tangga yang bahagia, maka tentu keduanya akan saling melengkapi, saling mengisi, saling mengingatkan kalau di antara salah satu ada yang tidak benar jalannya. Bukan malah mencela, ya. Jangan sampai kita mencela pasangan kita. Toh dia adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan takdir Allah? Karena bayanglah di kita Pak Ibu, tok kita laki-laki Pak, baga banyaknya padusi di dunia aku, bakok nan itu menjadi istri wak gini. Bakok nan itu menjadi pasangan awak. Sabanyak kalau cita orang gancak, baga banyak orang gancak di dunia aku. Kalau cita orang kayu, baga banyak orang kayu di dunia aku, ya. Kalau memilih rasa tak boleh, lah habis pilih rasa. Lah selesai memilih wakatunya, itulah dia takdir Allah yang ditetapkan menjadi jodoh kita hari ini. Maka Pak Ibu yang memuliakan Allah, begitu juga sebaliknya. Bara banyak laki-laki yang gagah di dunia kok. Bara banyaknya orang dan hebat. Betapa banyaknya orang terpandang. Tapi itulah pimpinan kita hari ini dalam rumah tangga yang telah Allah takdirkan menjadi pasangan kita. Syukuri itu. Maka samalah berjuang dalam membangun mahligai rumah tangga, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Tak kan bisa Bapak Ibu, suami saja nan basi jojo basawa basi kareh berjuang mati-matian untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sementara si istri tidak peduli dengan kebahagiaan rumah tangganya, dia hanya sibuk dengan kebahagiaannya sendiri. Atau sebaliknya, si istri mati-matian berjuang agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia, sementara suaminya hanya sibuk memikirkan kebahagiaan sendiri. Maka bahagia rumah tangga ini, saya yakin dan percaya tak akan pernah terwujud menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, ini tentu dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Istri-istrimu itu adalah pakaian, libasun, pakaian untukmu. Begitu juga sebaliknya. Maka kita benar-benar saling melengkapi, saling menopang dalam kehidupan ini, ya. Ketika si istri tersalah, suami yang mengingatkan. Ketika suami nanti kilaf, maka si istri yang mengingatkan. Konsepnya mengingatkan, bukan mencela pasangan kita, atau bahkan baturu-turu basawaknya Pak Ibu, ya. Ini tidak akan pernah terwujud kebahagiaan kalau metode atau cara menyampaikannya dengan tidak baik. Nah, kacau sampaikan orang tu Pak Ibu oleh orang-orang bijak, sesuatu yang baik tapi kita sampaikan dengan cara nan tidak elok, maka hasilnya tidak akan elok. Padahal niat kita elok Pak, tapi cara menyampaikannya tidak elok dah. Orang nan menerimu pasti tidak akan positif caranya menerimu pun, ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau pekarunan elok kita sampaikan dengan cara yang baik, maka insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nampak tamu, maka jadilah sepasang
Suami istri laksana sepasang sayap burung. Yang keduanya saling memainkan peran dan fungsinya untuk mencapai pulau impian sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu masing-masing harus tahu Pak Ibu, tugas dan tanggung jawab suami, ini tugas dan tanggung jawab istri. Kedua-duanya saling menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan dasar yang sama. Keimanan berbuah menjadi takwa, maka takwa ini akan merubah akhlak seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik akhlaknya. Akhlak kalau sudah mulia, kalau sudah tercela Bapak, kalau sudah mulia jauh dari akhlak yang tercela, maka dia pasti memuliakan siapa saja yang berada di sampingnya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita bangun juga, perkawinan itu atau pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghaliza, adalah satu ikatan yang kuat, adalah satu ikatan yang suci. Dia ikatan yang kuat, dia ikatan yang suci, diikat dengan satu akad atau perjanjian. Siapa yang berjanji pada saat itu? Yang berjanji adalah pemimpinnya, yang berjanji adalah suaminya, bahwa dia akan menggauli istrinya dengan sebaik-baik pergaulan. Dia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu, karena dia adalah satu ikatan yang kuat, maka dia merupakan kehidupan rumah tangga ini merupakan penopang sendi-sendi kehidupan kita. Semakin baik kehidupan rumah tangga, maka akan semakin berdampak pada kehidupan sosial kita Bapak Ibu. Contoh nih, contoh sederhana saja. Di dalam rumah tangga itu ketika kita memperoleh keturunan misalnya, diagiah rezeki oleh Allah, dapat keturunan, maka keturunan ini, anak-anak kita ini diberikan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga. Bagaimana orang tuanya memberikan pendidikan kepadanya, maka pasti akan berdampak kepada tabiat dan tingkah laku sang anak dalam kehidupan sehari-hari. Semakin baik orang tua memperlakukan anaknya, maka akan semakin baiklah akhlaknya di luar. Tapi kalau orang tua berlaku kasar, meskipun niatnya untuk mendidik, maka sang anak pun akan memperlakukan orang lain di luar sana dengan seperti apa orang tuanya memperlakukannya. Maka diharapkan kedua belah pihak dan siapapun yang berada dalam lingkungan rumah tangga itu untuk supaya saling menjago, bukan saling melemahkan, saling menguatkan, saling menjunjung tinggi dan menghormati serta menghargai, bukan saling menjatuhkan dan melemahkan. Ada si istri menjatuhkan suaminya, ada si suami yang melemahkan istrinya, ada. Ketika misalnya dia menemukan satu perkara yang tidak dia sukai pada pasangannya, lalu dia mencoba untuk melemahkannya, bukan dengan cara menasihatinya, tapi malah mencelanya. Bapak Ibu, kalau salah satu dari pasangan mengingatkan dengan cara mencela, ini bukan menguatkan namanya, justru ini akan melemahkan pasangan kita. Kalau salah satu atau keduanya sudah mulai lemah, maka tak akan ada perhatian untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu. Dampaknya dekat siapa Ibu? Dampaknya pasti kepada anak-anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya harus saling menguatkan, harus saling menopang, karena dia adalah sendi kehidupan utama dalam membangun kehidupan masyarakat, berawal dari kehidupan rumah tangga tadi. Maka Pak Ibu, pernikahan adalah satu ikatan yang kuat. Ikatan itu didasari dengan perjanjian. Perjanjian kita bukan di hadapan manusia, tapi perjanjian kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip nan ketiga nan harus kita jago adalah pernikahan atau perkawinan itu harus dipelihara
melalui sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ayat yang ke-19, An-Nisa ayat yang ke-19. Maka perlakuan atau sikap yang baik ini menentukan sikap pasangan kita. Kalau misalnya si suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, kan prinsipnya tuh Bapak Ibu, si suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sementara inyo ndak pandai menghargai istrinya. Nah, kan saling menghargai itu harus ke Bapak Ibu, ya. Memuji, memuliakan, menyanjung, apalagi kaum hawa Bapak Ibu, ya. Kaum ibu-ibu kok sangat senang dipuji, sangat senang disanjung, ya. Ungkapan-ungkapan sederhana itu akan menguatkan jiwanya, meskipun hanya sekedar ungkapan terima kasih. Bayanglah ibu-ibu lah latih-latih misalnya memasak, lah didangkan di muka suami tapi tak satu pun sekalipun keluar kata terima kasih misalnya, malah dicela oleh kok misalnya kurang pas rasa masakan yang dibuat oleh istrinya, kikiro dicela oleh ibu-ibu, kikiro raswati itu tambah lama semangat deh, berhentilah memasak soalnya putih donan lama daerahnya, ketujuan ada kau biasanya kan satu didang anda yo lama ke saudaranya, akhirnya melemahkan semangatnya. Bahkan Bapak Ibu dalam beberapa riwayat yang kita baca, salah satu kebohongan, kebohongan sananya kan pada tuh dah uliah dah, tapi berbohong untuk membahagiakan pasangan kita, ini termasuk kebohongan yang dibolehkan. Baca dulu itu Bapak Ibu. Saya kuah lah didangnya dari ibu kuah masakannya kurang pas rasanya dengan selera awak. Ditanya kan tagih loh dia tanya ada lela maknya. Banyak bang lela maknya. Kok payahna melulu sabuinya lah lama lu. Kok tamasinna misalnya kan lela mak lama sayangnya anak tangguang lah kampang itu dua kan. Sudah tuh baru dimasukkan kok nama giah nasihat ya misalnya di masa yang tadi memasak ditapi lawinya agak-agak terpancak aja lawi ya saya kan. Itu kan sampai akan berbeda reaksinya, betul Pak Ibu, akan berbeda reaksinya ketika baru saja dihidangkan lah bantu tulat ya awak kan di luar bakajo Pak ya, kajo di luar nya rumah lau masak awak lama masak pajalo ka di kamehan lai umah lo ka di tantuan ni ko di kame tu segala macam lai, apalagi nya wanita karir lo misalnya pekerjaan yang menumpuk lo lai kok nan ado dalam benak pikirannya ya lah latih pulang karajo memasak lo untuk awak lai, lalu nyo sajikan di hadapan kita yang keluar adalah upek ceracu misalnya apa nak memasak hanya teko payah kau belakang lai atau ke kamar dia biar taguliang di palu menangis kau legan ya senjata ibu-ibu kan itu nya air matanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan berbeda dampaknya ketika untaian nasihat itu keluar dengan indah dan lemah lembut. Pasti akan lebih berpengaruh daripada samunya nyonyo tujuannya magiah nasihat supaya di lain waktu lebih memperhatikan soal rasa, misalnya bentuk itu pesan juga. Tapi dengan metode yang tidak tepat, ini akan berakibat pada hasil yang berbeda. Maka Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan juga, karena ikatan rumah tangga itu harus dipelihara dengan sikap dan perilaku yang baik. Bagaimana kita memperlakukan pasangan? Ingat kita kan pesan Rasulullah Bapak Ibu, kanu satyo awakku punya potensi baik. Setiap kita pasti punya kebaikan. Maka kecek Nabi, kalau ada kebaikan di dalam diri seseorang, siapa yang paling berhak menerimanya? Yang paling berhak menerimanya adalah keluarganya. Jangan sampai terbalik, dengan kawan-kawan yang ramah, dengan kawan-kawan dia baik, bahkan di lingkungan masyarakat dia dikenal sebagai seorang yang tutur bahasanya lemah lembut, dikenal sebagai seorang yang paragiah bahasa awaknya pemurah Bapak Ibu ya. Tapi di rumah tidak nampak sikap itu oleh istri dan anak-anaknya. Di rumah tidak terlihat kebaikan itu oleh keluarganya. Kok berarti prinsip hidupnya terbalik kok. Seharusnya kecek Nabi, kalau ada kebaikan yang ada dalam diri awak, maka nan paling berhak menerimanya yang pertama adalah lingkungan keluarganya.
Maka orang yang paling baik itu adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Nah, ini kan kata Rasulullah bahwa Nabi itu adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Kini banyak tabalik apa Ibu? Di luar pemugah, di dalam peretongan. Nah, maksudnya di lingkungan keluarga aku, di rumah tangga, iyo mana peretongan sempilik kayang. Nah, ya. Memang dikuatnya misalnya kau kan sudah tuh kalau di luar tak mugahnya nak mentraktir kawannya, nak berbagi baragiah keko itu selalu macamnya tapi kalau di rumah segala macamnya muncul alasan ini kau berarti tak balik kok prinsip kehidupannya. Ingat pesan Rasulullah, kalau ada kebaikan untuk di dalam diri kita, maka yang paling berhak menerimanya adalah keluarga kita. Begitu juga dengan para istri misalnya. Kalau di luar dia bisa bertutur kata dengan lemah lembut, bisa tersenyum dengan manis kepada kawan-kawannya, kenapa kepada pasangannya tidak bisa tersenyum dengan manis? Ya, suaminya lah pulang bekerja dalam keadaan letih, lelah, beban pekerjaan, kemudian persoalan-persoalan di tempat kerja, masalah-masalah menumpuk yang membuat hatinya risau, lalu tiba di rumah yang seharusnya disambut dengan senyuman terbaik oleh istrinya, malah dia tidak dapatkan hal itu. Apa namanya dapat pas buka rumah, tiba di rumah tidak disambut dengan hangat, malah nantinya dapean bantu balon kemalatih pipi rumah membudunya rumah ni. Bila hati tenang misalnya kan, yang seharusnya ketika dia kembali ke rumahnya, maka dia merasakan tempat yang senyaman-nyamannya. Di mana dia dapatkan? Tentu perkara ini diciptakan Bapak Ibu. Tidak akan datang dengan sendirinya. Si istri tahu kebiasaan suaminya. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Si suami juga seperti itu. Dia tahu apa yang disenangi oleh istrinya, kemudian apa yang tidak disenangi oleh istrinya. Kalau kedua-duanya lah saling memahami seperti itu, maka keduanya akan saling menciptakan kebahagiaan itu, sehingga akan terwujudlah ketentraman, terwujudlah rasa nyaman, terwujudlah rasa cinta, dan adu rasa kepedulian di antara satu dengan yang lainnya. Maka di sanalah akan tercipta rumah tangga yang bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlakukanlah pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Berbuat baiklah. Karena Bapak Ibu tidak tahu ada antara lamunyo masunya lagi kesempatan awak untuk bisa menyajikan yang terbaik untuk pasangan kita. Entah berapa lamanya lagi masanya kita bisa menghadirkan senyum tawa di wajah mereka setiap pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita semuanya. Karena kita tidak tahu bahwa kehidupan yang singkat ini bisa serta-merta ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belum sempat membahagiakan pasangan kita sesuai dengan ikrar atau janji kita ketika akan membangun mahligai rumah tangga itu, tapi dalam perjalanannya kita tidak bisa menciptakan hal itu. Apa sebab? Karena kebahagiaan rumah tangga bukan menjadi prioritas utama bagi kita. Apa prioritas utamanya? Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya, atau malah kebahagiaannya secara individu yang hanya dia fikirkan di dalam benak dan terbesit di dalam hatinya. Keliru nanti. Maka kedua-duanya harus saling dan sama-sama memahami hakikat dan tujuan kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir, kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas musyawarah, ya, musyawarah. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, musyawarahkan dengan baik, ya. Jangan sampai ketika ada sesuatu hal yang saling tidak disukai antara suami dan istri, orang tua dan anak-anaknya, anak-anak dengan orang tuanya, tidak sedikit Bapak Ibu rumah tangga yang rusak, hancur, tenggelam di tengah samudra itu, samudra kehidupan. Kenapa? Karena mereka tidak pandai membangun komunikasi dengan baik. Komunikasi itu penting, ya. Ba'acaru awak berkomunikasi, ba'acaru menyampaikan, ditengok situasi dan kondisinya, ya. Apalagi hari ini kalau kita ikuti Bapak Ibu parenting kehidupan keluarga rumah tangga itu,
banyak metode yang harus kita pelajari, banyak cara yang harus kita kuasai, sebab tipe-tipe kita ini berbeda-beda Bapak Ibu, ya. Maka oleh karena itu tentu Al-Qur'an lebih dahulu telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat yang ke-23, karena setiap kita antara suami dan istri harus senantiasa mampu menemukan solusi terbaik dari setiap persoalan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ndak ada rumah tangga dan indak bermasalah. Ya, mau ulangi balik, tidak akan kita temukan dalam kehidupan rumah tangga ini di atas dunia wa ndak ada rumah tangga dan indak bermasalah. Ya, aduh saja beko. Sebab bantu itu Bapak Ibu, karena awak terdiri dari dua insan dengan karakter, latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, lalu disatukan dalam mahligai rumah tangga memiliki satu tujuan yang sama. Itu butuh waktu Bapak Ibu untuk menyelaraskan menyamuan visi dan misinya dalam kehidupan rumah tangga. Aku tipenya kareh nan surang ko. Aku tipenya lunak. Aba sobok lo tipe nan kareh dengan tipe orang nan penyingguang. Itu payah deh beko. Dak connect ke tarikh do bantu tu. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musyawarahkan segala sesuatunya, ya. Ketika kita bermusyawarah, tentu tidak harus juga kita mengedepankan ego kita. Pendapat awak yo nak tagui, ya. Kece awak enak dikuin laki yo tahu tentu nak luar mahra. Begitu juga sebaliknya, jangan mentang-mentang kita sebagai suami awak tahu nak ambil keputusan, ndak bisa tak tu Bapak Ibu. Karena keduanya harus saling, harus seimbang, balance. Samunyo kedua iko mungkin ada pendapatnya, dan suami ada lo pandangannya, istri ada lo pandangannya, maka saling berbagi, dimusyawarahkan sehingga akan tercipta dan terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Sehingga yang paling penting Bapak Ibu, dimusyawarahkan bagaimana kebaikan kehidupan kita di atas dunia ini. Prinsipnya segala sesuatu yang kita upayakan ampe prinsipku Bapak Ibu, bukan hanya untuk kebaikan kehidupan awak di atas dunia aku, tapi kan harapan awak Bapak Ibu dek saling mencintai suami dan istri, harapannya ndak bahagia di atas dunia saja. Bisa sabimbiang sajalan, sairiang sagandang tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat tujuh deh ibu, sabimbiang tangan je suami bisa ke surga. Lihat tujuh. Apa-apa lihat tujuh sabimbiang tangan juga umah bisa ke surga. Ataukah ditukar lebih sebab Pak tahta dunia lah itu biasanya. Dah bisa ditukar bisa di akhiratnya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cita-cita tertinggi dalam kehidupan rumah tangga bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kan itu untayan doa kita taruh Bapak Ibu setiap hari. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa kata Allah, ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kehidupan kami dunia dan akhirat, selamatkan kami dari azab neraka. Bahagia di dunia ko dapat keluarga yang tentram, akur-akur berkeluarga, ya. Kau ada misalnya cik takilaf, kau ada batangka, kau ada misalnya basalisiah paham, biasa saja Bapak Ibu. Basilang kayu ditungku, basugan tutuawa, basilang kayu ditungku, mako kanyalo wapi. Artinya kadang dek silang pandapek ko muncul ide di sinan, muncul pandapek nan baru di sinan untuk kebaikan rumah tangga. Dak kado nan kamulus tahu ya Bapak Ibu ndak ada. Karena orangnya berbeda, karakternya berbeda, bahkan terkadang prinsip hidupnya pun berbeda, tapi disatukan dalam satu mahligai rumah tangga menuju satu tujuan yang sama, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka pakailah ampe prinsip tadin, saling menghormati, saling menghargai, sayo sakato, mudah-mudahan saya yang sejalan, saling memahami, saling menghormati, saling menghargai, maka di sanalah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang melahirkan ketentraman dan kedamaian. Ketika kedua-duanya saling paham dan saling mengerti, saling memotivasi untuk lebih baik ke depannya, sehingga nanti bisa saling menggandeng tangan menuju jannah Allah dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, tidak ada kehidupan ini yang sempurna. Pasangan kita juga bukan dari malaikat. Pasangan kita bukan juga generasi-generasi sahabat, bukan generasi-generasi tabi'in. Awak sadonya orang-orang yang dangkal pemahaman, miskin ilmu, tapi awak taruh
taruh sama-sama beraja. Mudah-mudahan bisa rumah tangga awak menjadi rumah tangga yang lebih baik, yang bisa bahagia dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu, karena waktu Isya telah masuk, insyaallah demikian saja yang dapat kami sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Dibatasi oleh waktu karena masih banyak sesungguhnya yang harus kita jabarkan tentang kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan dari waktu dan kesempatan bisa kita bangun bersama sehingga kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.